Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang permasalahan kualitas lingkungan dengan sumber jurnal yang berjudul Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, oleh Ririn Putri Kusuma dan Dian Rahmawati. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama mengenai gambaran umum di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian selanjutnya mengenai analisis karakteristik permukiman kumuh di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian mengenai analisis faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas permukiman kumuh di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Dan yang terakhir mengenai arahan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti dengan NIM J1A1191126 akan membahas bagian pendahuluan. Pemukiman kumuh bisa tumbuh dari suatu pemukiman yang mengalami urbanisasi. Umumnya, pemukiman yang kepadatannya relatif tinggi, tidak memiliki struktur jaringan pelayanan yang teratur, prasarana pemukiman yang minim. Bahkan di Indonesia, pemukiman kumuh ini tumbuh, terutama karena lemahnya pengendalian dan masyarakatnya yang cenderung miskin. Kabupaten Sidoarjo mendapatkan pengaruh besar dalam pembangunan perumahan dan pemukiman karena posisinya yang strategis berpeluang dalam upaya pengembangan ekonomi wilayah yang mengakibatkan mobilitas penduduk mulai meningkat. Dengan pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku Sidoarjo, Desa Tambak Cemandi termasuk dalam kategori kumuh ringan dengan luas kawasan 9,75 hektar, diantaranya kawasan Gisi Kidul meliputi RW 1 dan 2, RT 1 sampai dengan RT 8, dan kawasan Candisari 1 meliputi RW 3, RT 9 sampai dengan RT 11. Di antaranya karena kondisi sungai di samping sebagai sungai irigasi digunakan oleh masyarakat untuk pembuangan sampah sehingga sungai menjadi tercemar. Banyak bangunan liar yang didirikan di sekitar bantaran sungai juga mengganggu estetika kawasan lingkungan. Belum ada sarana tempat sampah, penampungan sampah atau TPS, dan alat pengangkut sampah sehingga masyarakat membuang sampah di sungai, dibakar atau ditimbun di pekarangan rumah. Berdasarkan kondisi tersebut, didukung dengan observasi secara langsung, lingkungan pemukiman di Desa Tambak Cemandi terlihat buruk, terutama masalah sampah. Kondisi badan sungai tak tertata maksimal dan banyak bangunan-bangunan yang menempati sempadan sungai sehingga fungsi resapan dan estetika kawasan terganggu, serta menyebabkan risiko tersangkutnya sampah karena banyaknya kaki-kaki dari bangunan yang berada dalam badan sungai tersebut. Sejauh ini belum ada upaya penanganan yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga program Kotaku di tahun ini diharapkan dapat mengurangi kekumuhan di wilayah tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gambaran umum. Wilayah penelitian lokasi studi penelitian adalah kawasan pemukiman di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Pemukiman tersebut berada di daerah desa pesisir utara Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Selat Madura dengan luas wilayah sebesar 4,43 km². Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai buruh swasta dan buruh tani, yaitu petani tambak dan petani nelayan. Desa Tambak Cemandi terbagi dalam 2 dusun, yaitu Dusun Gisi Kidul dan Dusun Candisari. Perkenalkan, nama saya Nana Andriani dengan NIM J1A1191159. Baik, langsung saja. Selanjutnya, analisis karakteristik permukiman kumuh di Desa Tambak Cemandi. Dari hasil analisis secara garis besar diperoleh karakteristik permukiman kumuh di Desa Tambak Cemandi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagian jalan lingkungan masih buruk karena masih ada jalan rusak yang perlu diperbaiki. 2. Kondisi pengelolaan air limbah belum sepenuhnya memadai karena skor nilai kekumuhan untuk sanitasi juga masih tinggi.
3. Menumpuknya sampah menjadi masalah utama kekumuhan di wilayah studi. 4. Penghasilan masyarakat cenderung masih rendah sehingga mereka tidak mampu memenuhi kualitas huniannya. 5. Kurang adanya dukungan dan kepedulian dari masyarakat sekitar terhadap kebersihan lingkungan permukimannya sehingga menjadi penyebab kumuh. 6. Adanya perilaku atau budaya atau kebiasaan masyarakat yang melakukan buang air besar sembarangan di sungai. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indah Suci Cahyani dengan NIM J1A11913. Saya akan menyampaikan materi ketiga tentang analisis faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas permukiman kumuh di Desa Tambak Cemandi. Berdasarkan hasil analisis yang telah direduksi, maka variabel yang dinyatakan sebagai variabel terpilih yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas permukiman kumuh di Desa Tambak Cemandi adalah variabel kondisi jalan, variabel sanitasi, variabel persampahan, variabel pendapatan penduduk, variabel partisipasi masyarakat, dan variabel perilaku masyarakat. Maka faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas permukiman kumuh di Desa Tambak Cemandi adalah kondisi jalan, sanitasi, persampahan, pendapatan penduduk, partisipasi masyarakat, dan perilaku masyarakat. Perkenalkan, nama saya Hermiati dengan NIM J1A11912. Di sini saya akan menjelaskan tentang arahan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Desa Tambak Cemandi. Yang pertama, kondisi jalan. Arahan peningkatan kualitas permukiman kumuh pada variabel ini adalah melakukan peningkatan kualitas jalan lingkungan yang belum sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu dengan perbaikan jalan yang rusak, pelebaran jalan, peningkatan keparasan jalan dengan paving-gisasi, serta penyediaan fasilitas pelengkap jalan seperti lampu penerangan jalan dan penghijauan, serta pemeliharaan jaringan jalan lingkungan yang sudah ada melalui sosialisasi kepada masyarakat. Yang kedua, sanitasi. Pada variabel ini adalah pengadaan sarana MCK atau jamban di kawasan RT 1, 2, 3, 4, 7, 8, dan 9 yang sebagian besar belum memiliki MCK atau jamban. Penyediaan sistem sanitasi terpadu berbasis sistem sanitasi pribadi atau bagi yang memiliki lahan, atau sistem sanitasi komunal atau bagi yang tidak memiliki lahan, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan memberikan penyuluhan akan pentingnya sistem sanitasi yang baik. 3. Persampahan. Pada variabel ini yaitu 1. Melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap kelompok masyarakat di wilayah studi mengenai pentingnya PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. 2. Membangun sistem pengelolaan secara mandiri melalui 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle dengan melakukan pemilahan dan pengolahan sampah yang dapat dikoordinir oleh masing-masing RT dengan melibatkan masyarakat sekitar. 4. Pendapatan penduduk. Pada variabel ini antara lain 1. Pengadaan program pemberdayaan masyarakat atau pelatihan usaha keterampilan dari pemerintah maupun kelembagaan melalui kelompok masyarakat seperti ibu-ibu PKK dan BKM atau Badan Keswadayaan Masyarakat di wilayah studi dalam rangka meningkatkan kondisi ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. 2. Bantuan modal untuk usaha melalui koperasi sehingga masyarakat mampu mengembangkan usahanya melalui kegiatan usaha skala kecil atau rumah tangga yang dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok. 5. Partisipasi masyarakat. Pada variabel ini yaitu 1. Melakukan pembinaan dan edukasi masyarakat untuk sadar lingkungan. 2. Pembentukan kelompok swadaya masyarakat ataupun tim KPP atau kelompok pemanfaatan dan pemelihara untuk pengelolaan sampah sebagai upaya mengoptimalkan peran masyarakat dalam pelaksanaan program meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang ada. 6. Perilaku masyarakat. Pada variabel ini antara lain 1. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dengan melakukan pengendalian untuk pengangkutan sampah secara rutin, memastikan terpenuhinya sarana pengangkutan sampah serta petugas pengangkut sampah serta pemilahan sampah untuk daur ulang. 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menerapkan hidup bersih dan
dan sehat untuk tidak melakukan buang air besar di sungai ataupun di tambak. 3. Adanya upaya penegakan hukum berupa peraturan mengenai larangan membuang sampah di sungai agar sampah tidak menumpuk dan tidak mengganggu estetika kawasan. Kesimpulannya, dari hasil analisis karakteristik permukiman kumuh di Desa Tambak Cemandi, antara lain ditinjau dari segi fisik bangunan, di mana bangunan yang dibangun di bantaran sungai tidak teratur sehingga mengganggu estetika kawasan, dan juga sebagian bangunan merupakan semi permanen. Kemudian dari segi sarana prasarana, di mana jalan lingkungan yang masih buruk, saluran drainase belum sepenuhnya memadai, kondisi pengelolaan air limbah belum memadai, dan beberapa masyarakat belum memiliki mandi cuci kakus. Terlebih, sampah menjadi permasalahan utama karena belum adanya sistem pengelolaan persampahan dan belum ada tempat pembuangan sampah. Kemudian jaringan PDAM belum terlayani menyeluruh dan belum ada mitigasi proteksi kebakaran serta belum ada sarana RTH. Kemudian dari segi status lahan, di mana sebagian masyarakat belum memiliki sertifikat dan masyarakat kurang mengetahui bahwa mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai tidak diperbolehkan. Kemudian dari segi ekonomi, mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan dan buruh tani, sehingga penghasilan masyarakat cenderung masih rendah. Kemudian dari segi sosial budaya, sudah adanya penyuluhan dan edukasi ke masyarakat. Namun dukungan dan kepedulian masyarakat masih kurang terhadap kebersihan lingkungan. Masyarakat memiliki perilaku atau kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan, dan juga masyarakat kurang sadar terhadap kebersihan, serta adanya perilaku masyarakat yang melakukan buang air besar sembarangan di sungai. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas permukiman kumuh di Desa Tambak Cemandi dari hasil literasi keseluruhan stakeholder diperoleh variabel yang berpengaruh maupun yang tidak berpengaruh dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh di Desa Tambak Cemandi, sehingga diperoleh 6 variabel yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas permukiman kumuh di Desa Tambak Cemandi, diantaranya yaitu kondisi jalan, sanitasi, persampahan, pendapatan penduduk, partisipasi masyarakat, dan perilaku masyarakat. Adapun rumusan arahan peningkatan kualitas permukiman di Desa Tambak Cemandi diantaranya yaitu dari faktor kondisi jalan, dengan melakukan peningkatan kualitas jalan lingkungan yang belum sesuai dengan persyaratan teknis. Kemudian dari faktor sanitasi, dengan melakukan penyediaan sarana mandi cuci kakus atau jamban secara pribadi bagi masyarakat yang belum memiliki dan penyediaan sistem sanitasi terpadu. Kemudian dari faktor persampahan, dengan penyediaan sarana persampahan di setiap rumah tangga, gerobak sampah tiap RW dan TPS, serta pembangunan sistem pengelolaan 3R. Kemudian dari faktor pendapatan masyarakat, diadakannya program pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan usaha keterampilan dan bantuan usaha melalui koperasi. Kemudian dari faktor partisipasi masyarakat, dengan melakukan pembentukan kelompok swadaya masyarakat serta melakukan pembinaan dan edukasi masyarakat untuk sadar lingkungan. Kemudian dari faktor perilaku masyarakat, yaitu dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke masyarakat serta adanya upaya penyadaran, penegakan, sanksi ataupun reward. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.